Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala ma ba'du. Sahabat ikhwatillah rahimakumullah, berjumpa kembali dengan saya Yadi Pamanarasa dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji kitab Al-Jurumiyah, yaitu kitab hasil karya seorang ulama dari Maroko yang bernama Asy-Syaikh Muhammad bin Daud As-Sonhaji. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah dalam bahasa Arab, yang dengan mempelajari ilmu ini kita akan mengetahui keadaan akhir sebuah kalimat, apakah berharokat patah, domah, kasroh, ataupun sukun. Adapun pencetus ilmu nahwu yaitu seorang tabi'in yang bernama Asy-Syaikh Abu Aswad Ad-Du'ali atas saran dan perintah dari sahabat Nabi Khalifah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Tujuan kita mempelajari ilmu nahwu yaitu agar kita terjaga dari kesalahan berbicara dan juga membantu kita memahami firman Allah, hadis Nabi, dan juga kitab-kitab para ulama. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah, baiklah, kita langsung saja mengkaji kitab Al-Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-labdul murakhabul mufidu bil wad'i. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah. Bismillahi ngawitan abdi ngaos bari ngalap barokah kalau nyebat jenengan Allah. Ar-Rahmani anu maparin anibat gede di dunia sareng di akhirat. Ar-Rahimi anu maparin nimat alit di akhirat tungkul. Al-kalamu aringaran kalam mungguh ulama ahli nahu eta huwa aringaran kalam eta alabju ucapan. Al-murakabu anu disusun-susun, al-mufidu anu mere faedah bil wadi kalan bahasa Arab. Al-kalamu utai ngaran kalam mungguh ulama ahli nahu iku huwa utai ngaran kalam iku alabju kang den ucapaken. Al-murakabu kang den susun-susun, al-mufidu kang aweh faedah bil wadi kalawan bahasa Arab. Al-kalamu bermula yang namanya kalam yaitu huwa bermula kalam yaitu alabju ucapan perkataan, al-murakabu yang tersusun, al-mufidu yang memberikan pengertian, bil wadi dengan bahasa Arab. Sahabat ikhwafillah rahimakumullah, musannif pengarang kitab ini yaitu Syekh Al-Jurumi memulai kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Tujuannya yang pertama adalah iktidaan bi kitabillah, mengikuti sunatullah di dalam kitab Allah yaitu Al-Qur'an. Di mana setiap surat kecuali surat Al-Baroah itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, mengamalkan hadis Nabi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim wa huwa abdar. Setiap pekerjaan yang baik yang tidak dimulai dengan bismillah itu seperti hewan tidak ada ekornya, artinya naksul barokah, kurang keberkahan. Kemudian kita bahas bismillah menurut ilmu nahwu, karena kita sedang mengkaji ilmu nahwu. Ba yang ada dalam bismillahirrahmanirrahim itu adalah ba haraf jar asliyah. Lafaz ismi majrurun dijerkan oleh ba. Lafaz ismi juga jadi mudhof. Lafaz jalalah yaitu lafaz Allah jadi mudhof ilaih, jadi dibaca bismillahi. Lafaz ar-rahman jadi naat, jadi sifat dari lafaz Allah, sifat pertama. Lafaz ar-rahimi jadi sifat kedua dari lafaz Allah, jadi dibaca bismillahirrahmanirrahim. Adapun muta'alaknya yaitu pada fi'il yang dibuang. Kalau musonif alifu, saya memulai mengarang kitab ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya memulai mengkaji kitab Jurumiyah ini dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah mengucapkan bismillah, musannif langsung pada pembahasan yaitu al-kalam. Ini berbeda dengan ulama kebanyakan yang biasanya setelah bismillah itu biasanya disusul dengan ucapan alhamdulillah dan sholawat. Kenapa? Nah, ini punya alasan. Kita akan bahas di lain waktu. Kita langsung pembahasan pada kalam. Musannif menjelaskan kepada kita pengertian kalam menurut ulama ahli nahwu yaitu lafaz yang tersusun yang memberikan pengertian dengan bahasa Arab. Jadi syarat suatu perkataan bisa disebut kalam menurut ulama ahli nahwu yaitu ada 4. Yang pertama harus ada lafaz, kedua harus mufid, kedua harus murakab, ketiga harus mufid, dan keempat harus bil wad'i bahasa Arab. Apa itu lafaz? Lafaz itu menurut ulama ahli nahwu yaitu al-sautul mustamilu ala ba'di hurufil hijaiyah, suara yang terdiri dari sebagian huruf-huruf hijaiyah.
Jadi ketika ada suara yang terdiri dari sebagian huruf hijaiyah seperti Zaidun, Alhamdulillah. Nah, ini suara yang terdiri dari huruf hijaiyah. Kalau alhamdulillah alif, lam, ha, mim, dal. Zaidun, zai, ya, dan dal. Itu namanya lafad karena terdiri dari huruf-huruf hijaiyah. Berbeda dengan suara beduk, suara mobil, suara ucing atau suara kentut. Nah, itu bukan lafad namanya. Kemudian lafadnya harus tersusun dari dua kata atau lebih. Contoh koma Zaidun. Itu ada lafad koma dan kata koma dan kata Zaidun tersusun. Kemudian harus memberikan pengertian, artinya yang berbicara harus mengerti dan yang mendengar pun harus mengerti akan ucapan tersebut. Contoh koma Zaidun, Zaid telah berdiri. Yang berbicara mengerti, yang mendengarkan pun mengerti bahwa ini perkataan memberikan informasi bahwa Zaid telah berdiri. Kemudian harus bilwadi dengan bahasa Arab, koma Zaidun, lafadnya tersusun, memberikan pengertian akan bernilai Zaid dan juga dengan bahasa Arab. Itu namanya kalam menurut ulama ahli nahwu. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalam itu disebut dengan kalimat. Kita waktu SD pernah diajarkan oleh ibu guru kita. Ini Bapak Budi, ini Ibu Budi. Nah, perkataan ini Bapak Budi, ini kata yang tersusun dari dua kata ini dan Ibu Budi. Nah, ini dalam bahasa Indonesia disebut kalimat. Kalau bahasa Arab disebut kalam. Hadirin sahabat ihwafillah, itulah penjelasan musonib tentang kalam. Jadi kesimpulannya, kalam menurut ulama ahli nahwu yaitu lafaz yang tersusun dari dua kata atau lebih yang memberikan pengertian dan dengan bahasa